Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari perusahaan For Viper, salah satu startup dari Sekolah Esport. Di sini kami akan mempresentasikan dan sedikit berbicara tentang New Future Esport of Indonesia gitu ya. Dan untuk memulai sesi pada kali ini, dimulai dari rekan saya, Caroline Davita. Silakan. Oke, sebelumnya kita itu harus tahu dulu ya guys, ekspor itu apa sih? Nah, kemarin pas konferensi ekspor nasional, Wakil Presiden RI itu bilang kalau misalnya ekspor adalah gambaran kemajuan dan daya saing perekonomian suatu negara. Nah, kegiatan ekspor ini juga melibatkan berbagai keahlian, inovasi, produktivitas, sama kualitas sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu tuh pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara kita. Nah, salah satunya itu dengan mengekspor barang ke luar negeri. Nah, dalam upaya pemerintah ini, kita tuh sebagai seorang mahasiswa punya peran penting untuk merealisasikan upaya tersebut. Kita juga sebagai seorang mahasiswa dituntut untuk memiliki kreativitas, inovasi, sama percaya diri yang ditanamin oleh instansi pendidikan Indonesia. Untuk meningkatkan fondasi tersebut, kita tuh sebagai penerus dan pemimpin bangsa Indonesia, kita tuh pemerintah Indonesia menyediakan program-program pembelajaran baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, salah satunya itu program magang dan studi independen bersertifikat sekolah ekspor yang tentunya menjadi salah satu wadah peningkatan pengetahuan mengenai kegiatan ekspor mengekspor ini. Nah, dalam salah satu programnya sekolah ekspor ini, kemarin sekolah ekspor itu mengadakan konferensi ekspor nasional, di mana di dalamnya itu membahas mengenai berbagai macam aspek yang ada di dalam ekspor impor. Salah satunya itu ada juga membahas tentang kinerja ekspor di Indonesia, UKM ekspor Indonesia, terus bagaimana teknik digital marketing di Indonesia, serta strategi untuk meningkatkan ekspor bagi UMKM di Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia melalui Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, secara khusus memberikan mandat kepada Kementerian Perdagangan yang mencakup 3 misi permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, antara lain itu yang pertama ada stabilitas harga, yang kedua meningkatkan ekspor, dan yang ketiga memajukan UKM. Nah, apalagi kan pada saat masa pandemi gini kan, lapangan pekerjaan di Indonesia ini didominasi oleh sektor UMKM. Nah, oleh karena itu sektor ini tuh perlu dikembangkan. Nah, dengan adanya konferensi ini, diharapin para mahasiswa serta UMKM di luar sana itu bisa memahami lebih jauh mengenai kegiatan ekspor di Indonesia. Dan juga diharapkan akan melahirkan semakin banyak eksportir baru untuk menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini. Dan juga dalam konferensi ekspor kemarin itu kan membahas mengenai kinerja ekspor, orientasi UKM, dan juga teknik digital marketing, dan yang terakhir itu strategi peningkatan ekspor bagi UMKM di Indonesia. Nah, oleh karena itu, dalam memenuhi salah satu tugas dari Sekolah Ekspor untuk membuat laporan praktikum 02, kami dari kelompok For Vipers ingin membahas satu-satu mengenai aspek-aspek tersebut. Jadi, oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Sorry, sebelumnya boleh nggak dijelasin dulu Caroline, kira-kira For Vipers itu seperti apa, maknanya apa, dan kira-kira visi misi kita tuh seperti apa? Oke, jadi yang pertama itu For Vipers itu sebenarnya itu singkatan ya dari For Virtuous and Incredible Exporters. Nah, itu tuh karena kita berempat, jadi kayak saya come up sama ide itu kayak berarti kayak terus apalagi ya yang kayak keren gitu, virtuous artinya tuh, virtuous apa artinya? Ya itu and incredibles juga berarti kayak luar biasa untuk kita tuh semangat banget untuk jadi eksportir gitu. Jadi kayak di sekolah ekspor ini kita sangat semangat ya teman-teman buat belajar lebih jauh mengenai tentang kegiatan ekspor ini. Terus kayak apa aja sih yang harus kita siapkan sebelum kita ekspor barang gitu sih. Virtuous itu lebih kayak ke kita tuh talented gitu loh. Kita tuh inspiring, talented, and everything gitu.
Oke, lanjut Rino, silakan. Ya, seperti yang dikatakan Koron Davita tadi, for Viper gitu ya, perusahaan baru. Jadi memang kami membawa value sebagai eksportir yang bertalented dan juga punya visi misi yang kuat gitu. Kami berupaya bisa memasuki pasar walaupun sebagai pelaku usaha yang baru seperti itu. Nah, selanjutnya kami akan membahas beberapa aspek yang sudah di briefing oleh Caroline tadi. Yang pertama tentang kinerja ekspor Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar dengan sumber daya potensi yang sangat besar pula. Nah, sebagai warga negara, kita masing-masing ini tentu harus berbangga dengan potensi Indonesia ini. Indonesia sangat mampu, sangat berpotensi untuk menjadi negara yang kuat secara ekonomi. Bahkan sejak zaman dulu, Indonesia pernah dijajah karena status sumber daya alamnya, yakni rempah-rempah. Saking berharganya sumber daya alam Indonesia ini, maka tak heran pemerintah juga bekerja keras dan disertai oleh para petani untuk menjadi penghasil berbagai macam hasil bumi terbesar di dunia dan diekspor ke berbagai negara. Nah, sejalan dengan pemerintah ini melalui Bapak Presiden Joko Widodo, ini secara khusus memberikan mandat gitu kepada Kementerian Perdagangan yang mencakup 3 visi. Dan salah satu visi yang terpenting yang kita bahas adalah meningkatkan ekspor. Nah, dalam strategi peningkatan ekspor ini meliputi seperti pengembangan perdagangan digital dan perluasan ekspor ke pasar non tradisional, ke pasar yang modern gitu. Nah, sejalan dengan mandat Presiden RI Bapak Joko Widodo, jika kita melihat data dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional tahun 2021, ternyata kita dapat melihat bahwa neraca perbandingan ekspor dan impor non migas Indonesia itu mengalami surplus sebesar kurang lebih 26,65 miliar US dollar. Nah, dengan negara-negara terbesar tujuan ekspor Indonesia itu adalah Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Malaysia. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa dari neraca ini kelihatan bahwa Indonesia itu sudah menjadi negara yang lebih ke arahnya adalah eksportir dibandingkan importir. Nah, tetapi dari data tersebut sayangnya Indonesia ini menunjukkan tarinya sebagai eksportir produk manufaktur gitu ya. Karena kalau kita melihat dari data Trade tahun 2020, kinerja ekspor produk manufaktur Indonesia ini di pasar global masih pada peringkat 30 dunia dengan kurang lebih market share-nya 0,95%. Artinya, Indonesia memang secara potensi sumber daya alamnya besar, tetapi dari produk-produk yang dikirim, yang diekspor ini masih berupa produk-produk mentahan, bukan produk manufaktur gitu. Bahkan di negara Asia Tenggara ini, Indonesia masih kalah dengan beberapa negara seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang aspek UKM ekspor Indonesia. Kita tahu bahwa ekspor itu adalah kegiatan untuk mengeluarkan barang keluar dari pabean sesuai dengan undang-undang kepabean itu sendiri. Nah, salah satu pelaku usaha dari ekspor itu adalah usaha kecil menengah atau UKM. Jadi UKM ekspor ini adalah UKM yang menjual sekurangnya 5% dari produknya ke pasar internasional. Nah, UKM ekspor ini salah satu bisa dikatakan sebagai tonggak pembangunan ekonomi Indonesia, kurang lebih seperti itu. Nah, jika kita melihat dari data Dirjen PPIE dan Dirjen PN, kita akan melihat bahwa jumlah UKM ekspor Indonesia per Januari sampai September tahun 2020 itu kurang lebih ada sekitar 12.234 eksportir. Yang kurang lebih jika kita lihat persentase dalam chart lingkaran itu mencangkup kurang lebih 83,26% dari total eksportir Indonesia. Artinya sebagian besar transaksi ekspor yang terjadi di Indonesia itu pelaku usahanya adalah UKM ekspor itu sendiri. Tetapi sayang sekali jika kita melihat dari kontribusinya terhadap pendapatan negara di bidang ekspor, maka UKM ekspor ini hanya menyumbang 4,39%. Yang artinya sisanya yaitu 95,6% ini disumbang oleh beberapa eksportir yang sudah besar. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena sebagai UKM ekspor ini mengalami beberapa kendala. Pertama seperti kurangnya informasi riset pasar, ekspor, dan tata cara ekspor. Kebanyakan dari UKM ekspor ini belum
terlalu mengetahui terkait dengan regulasi dan proses ekspor itu seperti apa. Yang kemudian kendala kedua adalah terkait perizinan dan regulasi di negara tujuan ekspor. Kita tahu bahwa ekspor itu adalah kegiatan untuk mengirim barang ke negara lain, di mana setiap negara itu memiliki regulasi yang berbeda dan perizinan yang berbeda. Nah, UKM ekspor ini mengalami kendala terkait perizinan ini. Kemudian kendala selanjutnya adalah akses pembiayaan. Kita tahu bahwa UKM ekspor adalah suatu perusahaan baru di mana mereka belum make money secara banyak, belum financially stabil, sehingga mereka kesulitan dalam mengakses pembiayaan. Kemudian kesesuaian produk pas dengan pasar, kemasan, sertifikasi, dan desain produk untuk menarik calon bayar yang ada di luar negeri. Kemudian yang selanjutnya, mereka juga kekurangan kapasitas sumber daya manusia. Tetapi di samping kendala yang dialami UKM ekspor ini, ada beberapa strategi yang bisa digunakan sebagai peluang bagi para pelaku UKM ekspor. Nah, salah satunya adalah dengan menjamin kualitas dan eksklusivitas produk, bisa melalui handmade, serat alam, maupun diferensiasi value produk tersebut. Kemudian menggali potensi produk seperti diversifikasi produk, pasar ekspor, dan adaptasi produk sesuai dengan selera konsumen. Kemudian melakukan kerjasama dengan perdagangan, karena kita tahu bahwa UKM ekspor ini sangat minim dengan dana, sehingga kita sebagai UKM bisa melakukan kerjasama. Kemudian memaksimalkan tren digitalisasi, bisa melalui pemanfaatan e-commerce untuk pemasaran ataupun event internasional seperti exhibition virtual. Ya, kurang lebih seperti itu, bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Aldi. Oke, thank you Rino. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal, di antaranya yaitu mengenai digital marketing Indonesia dan juga strategi peningkatan ekspor bagi UKM. Oke, yang pertama digital marketing Indonesia terlebih dahulu. Nah, di sini memasuki revolusi industri 4.0, teknologi digital menjadi salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mengembangkan lini usaha mereka. Tentu kehadiran industri 4.0 ini menjadi bukti bahwa saat ini perkembangan industri tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi itu sendiri. Oke, kemudian juga Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi digital. Ekonomi digital ini, Indonesia memang dapat membawa banyak dampak positif, khususnya dalam kegiatan ekspor-impor barang melalui media platform digital e-commerce. Tentu selain itu juga banyak produk-produk hasil budaya dan kreativitas masyarakat lokal Indonesia yang diperjualbelikan. Adapun teknologi digital ini juga dapat dimanfaatkan untuk membangun digital platform yang dapat dipakai untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Kemudian beberapa fakta digital marketing Indonesia yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada ekonomi digital Indonesia yang diprediksi mampu meningkatkan perekonomian nasional hingga 150 miliar US dollar pada tahun 2025. Kemudian yang kedua berpotensi menjadi pemain besar di sektor e-commerce di Asia bahkan di dunia. Kemudian juga yang ketiga itu 54,01% usaha e-commerce yang mengekspor produknya adalah usaha di bidang perdagangan grosir dan eceran. Setelah itu juga makanan, minuman, dan bahkan bahan makanan, mode, kemudian juga dan kosmetik, itu 3 kelompok barang besar yang dijual belikan di transaksi e-commerce seperti itu. Oke. Selanjutnya juga adapun keuntungan untuk pemanfaatan digital marketing ini atau e-commerce bagi UKM yaitu diantaranya seperti memberikan kemudahan, kecepatan, kemudian juga jaminan pelayanan juga, setelah itu meminimalisir biaya dan memperluas wilayah pemasaran. Kemudian juga dapat meminimalisir pengangguran serta menarik minat investor. Nah, kemudian yang kedua adalah strategi peningkatan ekspor bagi UKM. Di sini ekspor memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara karena benefit yang bisa didapatkan adalah menambah devisa pada negara tersebut. Tingginya ekspor juga dapat mengatasi defisit neraca perdagangan dan defisit neraca pembayaran. Kemudian Menteri Keuangan Republik Indonesia juga menegaskan perlu adanya peningkatan ekspor untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu dari statement tersebut, nilai ekspor Indonesia Agustus 2021 mencapai 21,42 miliar US dollar atau naik 20,95% dibandingkan ekspor Juli pada tahun 2021 juga. Dibanding Agustus 2020, nilai ekspor naik 64,10%. Penurunan nilai ekspor pada Agustus 2020 dibandingkan Agustus 2021 adalah diakibatkan oleh pandemi COVID-19
yang belum stabil pada setiap masing-masing negara. Tentu berdasarkan uraian mengenai rendahnya ekspor UMKM Indonesia, beserta berbagai masalah yang dihadapi oleh UMKM akibat pandemi COVID-19, perlu untuk mengetahui strategi yang tepat dalam meningkatkan ekspor UMKM Indonesia di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, atau COVID-19. Untuk mengetahui strategi yang tepat, perlu dilakukan pemetaan mengenai strategi-strategi yang telah banyak diulas maupun direkomendasikan dalam penelitian. Kemudian tentu harus adanya dilakukan analisis agar dapat disesuaikan dengan kondisi pandemi seperti saat ini. Terlepas daripada hal itu semua, ada beberapa strategi peningkatan ekspor bagi UKM yang diantaranya seperti fasilitas kemudahan pembiayaan UKM ekspor, tentu bekerjasama dengan lembaga perbankan seperti Bank BRI, Bank BNI, atau non perbankan seperti LPEI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Itu juga dapat meningkatkan kapasitas UKM ekspor, kemudian fasilitas promosi dan digitalisasi UKM ekspor. Setelah itu dapat memanfaatkan teknologi digital dan juga program kolaborasi untuk mencetak eksportir baru. Oke, demikian mungkin dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya di kelas. Ya, terima kasih Algi atas penjelasannya tentang potensi untuk meningkatkan ekspor melalui digital marketing. Untuk penutup, jadi saya ingin men-summary aja dari teman-teman yang sudah menjelaskan. Kita sudah meneliti sedikit tentang bagaimana sih aktivitas ekspor di Indonesia dan gimana sih kita sebagai generasi muda juga dan sebagai mahasiswa di Indonesia dan bagian juga dari sekolah ekspor untuk membantu meningkatkan produktivitas aktivitas dari ekspor Indonesia untuk membawa produk-produk lokal ke market global seperti itu. Jadi seperti kita bisa lihat tadi dari Rino juga sudah menjelaskan bagaimana potensi UMKM dan UKM di Indonesia itu sebenarnya besar sekali untuk bisa bersaing di market internasional seperti itu. Tapi kita bagaimana kita tahu masih sangat sedikit perkembangannya dari ekspor di Indonesia untuk mau bergerak dan menjadikan ekspor. Padahal berdasarkan data yang dilihat adalah Indonesia sekarang sudah mulai gencar-gencarnya nih untuk ekspor. Jadi sebenarnya kita dari sekolah ekspor dan juga dari kelompok kami berusaha untuk bagaimana hal ini bisa tersosialisasi kepada masyarakat kita, terkhususnya generasi muda juga, untuk mampu bisa membantu aktivitas yang menaikkan tingkat produktivitas ekspor ini, seperti itu. Yang kedua, selanjutnya kita ingin menjelaskan bagaimana pemerintah sangat aktif dalam hal-hal seperti ini. Bagaimana kita tahu ada banyak sekali instansi-instansi yang membantu aktivitas ekspor. Salah satu contohnya adalah ITPC yang berada di luar negeri, di negara-negara, International Trade Promotion Center, yang membantu para UKM dan UMKM untuk memasarkan produk-produk mereka di luar negeri. Jadi menurut saya itu adalah salah satu bentuk apresiasi dari Indonesia dan juga bentuk bantuan untuk para pelaku entrepreneur kecil, small medium enterprises, dan juga medium enterprises di Indonesia untuk bisa go global. Nah, jadi yang kita ingin usahakan adalah bagaimana hal ini tuh bisa didapatkan oleh semua SMEs dan juga MSMEs, para UMKM dan UKM, untuk bisa mengetahui bahwa oh ternyata ada nih pemerintah mensupport kita dengan melewati ITPC tersebut. Lanjut juga dengan yang dijelaskan Algi tadi, bagaimana potensi digital marketing. Kita tahu sekarang saat ini, apalagi di 2 tahun terakhir pandemi hit back kita pandemi sekarang lagi gencar-gencarnya travel ban di mana-mana. Jadi semuanya serba digital, dan yang berdasarkan penelitian kita menemukan bahwa digital ini merupakan platform yang paling utama dalam kita untuk mempromosikan produk-produk lokal kita di market global. Kalau dulu kita mungkin sebelum pandemi yang paling kuat adalah pameran-pameran offline, misalnya perusahaan yang datang ke negeri tersebut, satu negeri mencari market, mereka mengadakan pameran offline. Tapi hal itu tidak bisa selama pandemi, jadi kita mengutamakan hal-hal digital marketing tadi. Nah, banyak sekali di platform-platform yang bisa kita gunakan di online untuk menggunakan digital, entah itu platform untuk ekspor, platform untuk advertising produk kita, ataupun customize yang dari artificial intelligence sekarang juga sudah membantu untuk bisa membantu pengembangan produk kita, seperti itu. Banyak sekali tools-tools yang ada di online itu bisa membantu. Nah, hal ini kita utamakanlah dari kelompok kami dan juga dari sekolah ekspor, supaya teman-teman UKM dan UMKM juga bisa mendapatkan info-info dan juga ilmu yang paling penting dalam meningkatkan aktivitas ekspor di Indonesia. Jadi seperti itu.
dari penelitian kami sangat senang sekali dan bersemangat untuk melanjutkan penelitian ini, dan juga pastinya kita ingin mempelajari lebih lanjut tentang ekspor, dan kita juga memiliki beberapa misi yang kita miliki adalah kita ada target beberapa project yang bekerja sama dengan para supplier lokal buah tropis di Jawa Timur yang akan kita lakukan, dan kita berusaha ini project sekitar 2-3 bulan ke depan sebelum program sekolah ekspor kita selesai, kita akan berniat untuk mengekspor buah tropis ke luar negeri. Jadi buat teman-teman semua dan juga buat seluruh bagian dari sekolah ekspor, tunggu dari kami For Vipers untuk menjadi eksportir nasional. Apa sih motonya di sekolah ekspor? Aku lupa deh jadinya. Apa? Ya, pokoknya itulah. Apa, Rino? Eksportir muda, eksportir baru 4.0 ya. Eksportir baru 4.0. Jadi kita nggak cuma di 4.0 juga, cuma kita akan pastinya aktif di 5.0 juga. 5.0 juga kita akan bisa melalui bagaimana kita aware dengan potensi ekspor seperti yang dijelaskan oleh Caroline dan Rino, dan juga bagaimana kita akan memahami lebih lanjut penggunaan tools dan melewati digital marketing. Seperti itu, mungkin Rino bisa di wrap up. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mau ikut mendengarkan sesi kali ini. Kita berjumpa di sesi yang lain, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Bye.